iklim adalah suatu gejala akibat dari aktivitas manusia berupa penurunan drastis pada suhu, curah hujan, dan perubahan klimatik lainnya hingga dapat mengubah komposisi atmosfer global dan variabilitas iklim alami dalam periode waktu tertentu. Komposisi atmosfer global yang dimaksud yaitu berupa gas rumah kaca. Salah satu perubahan iklim yang sering terjadi adalah bencana alam, yang terkait dengan peningkatan suhu sebesar 1,5 derajat Fahrenheit dibandingkan beberapa abad lalu. Suhu ini diperkirakan akan terus naik hingga 100 tahun ke depan sebesar 0,5 sampai 8,6 derajat Fahrenheit. Kenaikan suhu seperti ini dapat berpotensi menciptakan iklim berbahaya bagi kehidupan. Nah, salah satu dampak berbahaya yang kini sedang dihadapi adalah efek dari adanya gas rumah kaca. Perubahan iklim yang sering terjadi ditandai oleh angin topan, gelombang panas, penurunan suhu, curah hujan yang tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, meningkatnya volume air akibat mencairnya es di kutub, dan lain-lain. Jadi selanjutnya adalah pemanasan global. Pemanasan global adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan juga daratan bumi. Peneliti dari SIPOR menjelaskan bahwa pemanasan global adalah kejadian terperangkapnya radiasi gelombang panjang matahari yang dipancarkan ke bumi oleh gas-gas rumah kaca. Lebih jelasnya, proses pemanasan global adalah sebagai berikut. Energi masuk ke dalam bumi melalui serangkaian proses. Energi tersebut dibagi menjadi 4 bagian. 25% energi dipantulkan ke awan atau partikel lain ke atmosfer. 25% lainnya diserap oleh awan. Terus 45% lainnya diserap oleh permukaan bumi. Terus sisa 5% lagi dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Lalu 70% energi, yaitu dari 25% dan 45%, dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah. Saya Azril Reza Trisbyanur, NIM 9421904. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab Jadi perubahan iklim ini itu ditandai dengan adanya perubahan suhu, perubahan cuaca ekstrim, perubahan pada curah hujan juga. Nah, perubahan iklim ini tuh mengubah komposisi atmosfer global dan variabilitas iklim pada suatu daerah dan di periode tertentu ya. Jadi perubahan iklim ini itu terjadi secara dua hal, yaitu secara internal juga terjadi secara eksternal. Nah, untuk secara internal itu secara alami terjadi akibat fenomena alam. Contohnya itu pada peristiwa badai El Nino yang merubah suhu normal pada Samudra Pasifik. Kemudian untuk secara eksternal itu disebabkan oleh aktivitas manusia yang merubah komposisi udara dan peruntukan fungsi pemakaian lahan dan tanah. Dikatakan bahwa pupuk anorganik ini dapat menyebabkan perubahan iklim karena pupuk anorganik ini tuh mengandung gas nitrogen oksida atau NO yang merupakan salah satu jenis gas rumah kaca. Kemudian sampah yang dihasilkan sekitar 1 kg oleh manusia tiap harinya. Nah, sampah ini itu menjadi penyumbang kontribusi pemanasan global sebesar 15%. Nah, kemudian sampah ini juga menjadi penyebab
terjadinya emisi gas rumah kaca. Hasil sampling peternakan, fesis dari hewan itu menghasilkan gas metana yang menyumbang emisi gas rumah kaca dan berdampak langsung pada peningkatan gas rumah kaca sekitar 18%. Penggunaan bahan bakar fosil berasal dari bahan hidrokarbon, batu bara, juga minyak bumi itu akan menyebabkan polusi udara yang sangat signifikan. Selanjutnya, aktivitas manusia berupa penggunaan transportasi itu sekitar 26% dapat mempengaruhi pemanasan global dan menyumbang terjadinya perubahan iklim karena gas yang dihasilkan oleh transportasi tersebut akan menyumbang terjadinya emisi gas rumah kaca dan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Oke, nama saya Nur Rizky Maulana Aji dari program studi ilmu kelautan, NIM-nya H9060. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian selanjutnya, yakni adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan bahwa bumi memiliki efek seperti efek rumah kaca, yang sebenarnya yakni efek menangkap panas cahaya matahari. Gas-gas yang ada di atmosfer seperti CO2 berperan sebagai penahan panas matahari, sehingga panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Jadi, efek rumah kaca adalah efek yang menangkap cahaya matahari untuk menempati sebuah tempat. Jika di kehidupan sehari-hari, efek rumah kaca adalah efek untuk menangkap cahaya matahari untuk kegiatan seperti pertanian bercocok tanam, seperti yang dilakukan di Jepang, yakni padi dimasukkan ke dalam rumah yang terbuat dari penuh dengan kaca, jadi cahaya matahari tidak bisa keluar. Jadi efek rumah kaca itu adalah efek timbal balik yang digunakan untuk memerangkap cahaya matahari. Nah, efek rumah kaca itu sebenarnya baik untuk bumi juga. Pertama, agar bumi tidak terlalu dingin. Karena jika bumi terlalu dingin, maka akan memiliki dampak pembekuan bumi. Nah, lalu apa saja sih yang dapat merangkap panas cahaya matahari pada atmosfer bumi? Yang pertama adalah uap air atau kimianya adalah H2O yang memiliki kandungan 36-70%. Selanjutnya adalah karbon dioksida atau CO2 sebanyak 9-26%. Selanjutnya adalah metana atau CH4 yang memiliki kandungan sebanyak 4-9%. Selanjutnya adalah ozon atau O3 sebanyak 3-7%. Selanjutnya ada nitrous oxide atau N2O. Selanjutnya adalah CFC dan HFC. Nah, sebenarnya semua kandungan ini tuh memiliki keterkaitan satu sama lain. Namun, jika salah satu kandungan tersebut atau senyawa tersebut memiliki kandungan yang lebih tinggi daripada yang lain, maka akan memiliki dampak yang buruk. Contohnya, uap air atau H2O dan karbon dioksida itu adalah 70 jika maksimalnya dan 26% adalah maksimalnya. Jika itu memiliki kandungan yang lebih besar H2O-nya, maka akan terjadi efek rumah kaca yang kurang baik. Nah, selanjutnya apa sih yang penyebab makin tingginya konsentrasi gas-gas tersebut? Tentunya adalah ulah manusia sendiri. Yang pertama adalah penebangan dan pembakaran hutan. Kedua adalah penggunaan bahan bakar fosil. Yang ketiga adalah pencemaran laut. Yang keempat adalah industri pertanian. Yang kelima adalah limbah industri dan tambang. Yang keenam adalah limbah rumah tangga. Yang ketujuh adalah industri peternakan. Dari ketujuh yang disebutkan atau tercantum itu memiliki gasnya sendiri-sendiri. Kemudian dampak dari penipisan lapisan ozon ini, jika ozon tidak diserap, maka sinar UVB ini akan mencapai permukaan bumi dalam jumlah besar yang dapat berbahaya bagi berbagai bentuk kehidupan. Contohnya, pada manusia, sinar UVB ini dapat menyebabkan katarak, kanker kulit, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian bagi kehidupan laut, dapat merusak ganggang, krustasea, dan telur-telur ikan. Kemudian bagi tanaman, dapat mengurangi hasil produksi dan hasil panen. Kemudian gangguan siklus alam dapat mengurangi kemampuan ekosistem dalam menangkap karbon dioksida yang sangat berpengaruh dalam perubahan iklim. Kemudian yang terakhir, bagi kehidupan di kutub, suhu bumi yang mulai panas lama-kelamaan akan menyebabkan es mencair di area kutub, dan hewan-hewan kutub akan kehilangan tempat tinggalnya.
El Nino adalah kejadian di mana suhu air laut yang ada di Samudra Pasifik memanas di atas rata-rata suhu normal. Sedangkan La Nina, peristiwa menurunnya suhu air laut di Samudra Pasifik di bawah suhu rata-rata sekitarnya. Jadi El Nino dan La Nina itu berkebalikan. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa El Nino itu suhu air yang memanas. Lalu La Nina itu suhu yang turun. Lalu selanjutnya siklus El Nino akan terjadi apabila suhu di perairan Pasifik Tengah dan Timur meningkat. Waktu terjadi kondisi ini umumnya pada bulan Desember. Siklus terjadinya La Nina umumnya terjadi sekitar 6-7 tahun sekali. Tapi peneliti belum bisa memastikan dengan tepat kapan terjadinya La Nina. Lebih sulit diprediksi daripada terjadinya El Nino. Lalu kita akan masuk ke dalam fenomena El Nino. Secara umum fenomena El Nino itu terjadi dikarenakan naiknya suhu di Pasifik Tengah dan Timur, pembentukan awan, pertumbuhan awan yang terhambat. Lalu secara umum fenomena La Nina terjadi karena kondisi berikut: menguatnya angin di Samudra Pasifik, lalu masa air hangat yang terbawa arus, dan terjadinya upwelling. Jadi El Nino dan La Nina ini seperti air dan api, jadi kayak saling bertentangan. El Nino akan terjadi jika La Nina tidak terjadi, dan La Nina sebaliknya. Oke, kita akan masuk ke materi dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim yang pertama yaitu dampak perubahan iklim terhadap suhu permukaan atau terhadap suhu di daerah terestrial. Kita perhatikan gambar grafik di samping ini. Gambar grafik di samping ini menunjukkan proyeksi kenaikan suhu. Kenaikan rata-rata suhu permukaan di seluruh Indonesia akibat gas rumah kaca pada periode 2020 sampai 2050 menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, yaitu 0,8 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius relatif terhadap periode iklim di abad ke-20. Lalu bagaimana dengan dampaknya? Dampaknya adalah potensi peningkatan konsumsi energi pada wilayah tropis seperti di Indonesia, juga mengakibatkan evapotranspirasi yang berlebih pada tumbuhan yang mengakibatkan kebakaran hutan, juga mengakibatkan perkembangbiakan serangga yang membludak. Kemudian ada dampak terhadap suhu permukaan laut. Kita perhatikan gambar grafik di samping. Gambar grafik di samping menunjukkan tren kenaikan suhu permukaan laut yang semakin tinggi semenjak pada tahun 1905. Rata-rata kenaikan suhunya yaitu 0,7 derajat Celcius per 100 tahun itu secara global, sedangkan di Indonesia rata-ratanya yaitu 0,8 derajat Celcius sampai 1,5 derajat Celcius per 100 tahun. Lalu bagaimana dengan dampaknya? Dampaknya adalah dapat merusaknya terumbu karang atau coral bleaching dan juga dapat mengubah arus laut, juga dapat mengubah pola ikan di laut yang mengakibatkan meruginya nelayan atau meruginya masyarakat di daerah pesisir. Yang ketiga ada dampak terhadap tinggi muka laut. Kita perhatikan gambar di samping. Gambar grafik di samping menunjukkan variasi anomali tinggi muka laut di Indonesia pada tahun 1860 sampai pada tahun 2010. Pada periode 1960 sampai 2008, Indonesia memiliki laju peningkatan tinggi muka laut sebesar 0,8 mm per tahun. Lalu pada tahun 1993 terjadi peningkatan yang cukup tajam, yaitu naik menjadi 7 mm per tahun. Lalu bagaimana dengan dampaknya? Dampaknya yaitu meluasnya genangan air laut dan abrasi, serta peningkatan intrusi air laut di daratan yang akan mengancam wilayah daratan yang akan semakin rendah dengan tinggi muka laut. Oke, sekian dari saya. Cara mengatasi perubahan iklim. Yang pertama, dengan menggunakan teknologi tepat guna,
seperti penyimpanan energi dan fleksibilitas jaringan. Yang kedua, kendaraan hibrida atau listrik adalah pilihan yang baik untuk perjalanan jarak menengah atau lebih jauh. Adapun bersepeda, menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki adalah pilihan yang lebih baik untuk emisi dan kesehatan manusia bagi kehidupan sehari-hari banyak orang. Yang ketiga, dengan mengurangi limbah makanan dan bergerak menuju pola makan nabati yang sehat, semua emisi dan energi ekstra yang terkait dengan produksi, pengolahan, pengemasan, distribusi, pemasakan, dan penguraian makanan yang tidak dimakan atau dikonsumsi berlebihan dapat dihindari. Yang keempat, mengadopsi praktik regeneratif pada lahan pertanian saat ini. Padang rumput dan lahan rusak dapat memulihkan kesehatan dan kesuburan tanah, meningkatkan hasil, dan menyediakan bahan-bahan yang berlimpah tanpa merusak sistem alam. Sekarang kita masuk ke studi kasus. Perubahan iklim saat ini menjadi isu yang akhir-akhir ini kerap dibahas. Karena itu, berbagai organisasi lingkungan hidup kerap mengkampanyekan tentang isu perubahan iklim. Salah satu organisasi besar yang gencar mengkampanyekan tentang lingkungan hidup adalah Greenpeace. Organisasi ini tersebar di berbagai negara di dunia. Salah satu peristiwa yang menjadi sorotan Greenpeace adalah yang dilakukan oleh Greta Thunberg. Greta adalah seorang gadis berusia 15 tahun yang membolos sekolah untuk duduk di luar parlemen Swedia sambil menyerukan kepada para politisi tentang isu iklim. Greta menginspirasi gerakan yang diikuti jutaan siswa dari seluruh dunia untuk keluar dari sekolah setiap hari Jumat dan mendesak para pemimpin dunia agar melakukan tindakan. Pada tanggal 20 September 2019, aksi kampanye tentang perubahan iklim di Jakarta bersama dengan jutaan orang dari 150 negara juga bergabung dengan gerakan yang sama di negaranya masing-masing dengan mengusung tagar #ClimateStrike. Salah satu gerakan yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia adalah penolakan PLTU batubara yang mencemari lingkungan. Greenpeace melalui kapal bernama Rainbow Warrior menghadang kapal-kapal tongkang yang melewati kawasan Taman Nasional Karimun Jawa yang merusak habitat terumbu karang. Peristiwa ini diabadikan dalam sebuah film dokumenter yang digarap oleh Watchdog berjudul Sexy Killer. Film dokumenter yang dirilis bulan April 2019 ini menceritakan industri batubara dari hulu ke hilir, mulai dari pengerukan tambang, distribusi, sampai penggunaan batubara milik PLTU yang menimbulkan banyak masalah. Film dokumenter ini merekam penderitaan warga, dampak dari hidup berdekatan dengan tambang maupun PLTU batubara. Terima kasih.